Mohon maaf dalam video kali ini, ada beberapa bagian yang audionya mengalami gangguan. Terima kasih. Nah, di tahun 2025 kita harus mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Dan teman-teman, di sini saya akan membagikan beberapa hal ya yang teman-teman bisa lakukan di tahun 2025. Karena apa? Karena teman-teman harus terwujud impiannya dan menjadi orang yang selalu dalam keberlimpahan. Dan teman-teman bisa ikuti video ini. Dan nanti saya akan sampaikan beberapa poin seperti biasanya yang nanti teman-teman bisa jalankan, teman-teman bisa aplikasikan, dan teman-teman bisa menjadi orang yang memang benar-benar berkelimpahan. Ya, di tahun 2025 teman-teman harus berubah dari kehidupan sebelumnya. Jadi biar teman-teman nanti menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan teman-teman bisa menjadi orang yang selalu dalam keberlimpahan. Apa yang perlu diperhatikan? Semuanya butuh waktu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena nggak ada yang instan ya. Ketika Anda berpikirannya, wah ini pengen sesuatu yang cepat, pengen yang instan, ya itu sama halnya Anda malah justru nanti nggak dapet-dapet. Karena dengan sesuatu yang tanpa proses, itu hilangnya juga cepat. Karena apa? Anda tidak terbentuk. Jadi teman-teman bisa lakukan nanti apa yang saya sampaikan di sini ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Tuliskan impian teman-teman. Kita harus menuliskan impian kita. Ya mungkin untuk targetnya teman-teman nggak perlu menuliskan di bulan apa, di tanggal berapa, itu nggak perlu. Jadi teman-teman fokus aja dengan impiannya. Apa yang ingin dimiliki, apa yang ingin didapatkan. Namun di situ teman-teman harus menuliskannya bahwa itu semua sudah dimiliki. Dan semua itu udah teman-teman dapatkan. Bukan akan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan besok, bukan lusa, bukan entah kapan ya. Tapi rasakan aja saat ini teman-teman udah memilikinya. Ketika teman-teman udah menuliskan, nanti teman-teman bisa baca, hayati, dan kalau perlu teman-teman nanti juga imajinasikan bahwa mungkin kalau dalam tulisan teman-teman itu berkaitan dengan uang ya, teman-teman nanti visualisasinya itu adalah sesuai dengan nilai uang yang teman-teman miliki. Rasakan bahagianya, rasakan senangnya, rasakan bagaimana keceriaan teman-teman memiliki uang itu. Mungkin untuk liburan atau teman-teman gunakan untuk sesuatu yang itu memang menjadi tujuannya. Misalkan nih, wah punya duit sekian, beli rumah beli mobil buat ini itulah. Nah, itu terserah teman-teman nanti digunakan untuk apa. Yang jelas nilainya harus spesifik ya. Misalkan Anda pengen punya mungkin tabungan berapa banyak, ya itu jangan berubah-ubah. Jadi mulai di awal tahun ini ya, mungkin teman-teman bisa cari video saya yang tentang menuliskan impian itu bagaimana, atau video scripting ya. Dari situ nanti teman-teman bisa pelajari. Dan ini sebenarnya video udah lama juga yang tentang menuliskan impian, namun di sini saya bahas sedikit. Jadi biar teman-teman nanti bisa memiliki panduannya bagi teman-teman yang mungkin baru mengikuti channel ini, baru menemukan channel ini. Nah, teman-teman bisa belajar. Dan gini, teman-teman siapkan satu buku khusus, entah diary, entah itu nanti ya buku tulis biasa, ataupun buku yang teman-teman buat sendiri, itu juga boleh. Tuliskan berbagai macam aspek yang Anda inginkan di tahun ini. Misalkan keuangan, terus spiritual, mungkin untuk rumah tangga, sosial, dan lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa buat poin-poinnya, dan di situ teman-teman bisa tuliskan apa yang teman-teman harapkan. Namun semua itu harus dirasakan bahwa teman-teman udah memilikinya, teman-teman udah mendapatkannya. Jangan mudah-mudahan, jangan kalau-kalau, jangan tapi-tapi, jangan jika-jika. Jangan pakai alasan. Jadi teman-teman langsung aja aplikasikan apa yang diinginkan seolah-olah sudah dimiliki dan teman-teman sudah mendapatkannya. Kita lanjut di poin kedua, afirmasi positif. Ya, ini sering banget saya singgung ya tentang afirmasi. Nah, afirmasi sendiri kapan sih mau menjalankannya, terus bagaimana menerapkannya? Kalau saran saya, lebih baik teman-teman itu lakukan sebelum tidur. Jadi misalkan nih, ketika mau tidur, nah teman-teman nanti bisa gambarkan nih, seolah-olah berimajinasi bahwa teman-teman kehidupannya seperti apa, mungkin memiliki limpahan uang, mungkin teman-teman nanti punya rumah impian, atau teman-teman memiliki impian-impian tertentu yang itu bisa teman-teman imajinasikan sebelum tidur. Dan ingat ya, tayangan apapun itu berpengaruh ketika kita sebelum tidur.
ketika teman-teman sebelum tidur, biasanya 30 menit sebelum tidur, itu ras kita terbuka. Reticular Activating System. Jadi teman-teman ketika itu terbuka, inputkan dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Teman-teman udah memiliki apa yang teman-teman inginkan. Jadi bisa diprogramkan di situ. Hindari tayangan-tayangan yang mungkin itu berbau ya negatif ya, kayak misalkan berita kriminal, terus ya sesuatu yang receh yang itu sebenarnya membuat kita ini justru masuk ke dalam hal yang itu tidak kita harapkan. Bahaya banget, dan teman-teman nanti bisa diolah ya itu impiannya dalam imajinasi atau afirmasi. Terus katakan pada diri teman-teman bahwa mungkin aku sangat berbahagia sekali dan bersyukur aku adalah magnet uang, dan uang selalu datang kepadaku setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, dan sebutkan nilainya. Jangan pikirkan sumbernya dari mana. Yang penting teman-teman yakin aja, jalani dan fokus di situ. Nah, ketika teman-teman nanti udah fokus di situ, teman-teman udah maksimalkan nih potensi yang ada pada diri teman-teman, ya teman-teman akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Mungkin keberlimpahan, mungkin kesehatan, mungkin juga berbagai macam hal yang itu bisa teman-teman programkan pada diri sendiri ya. Jadi ini berguna untuk diri sendiri. Ketika teman-teman nanti udah siap dan teman-teman udah mendapatkannya, nanti bisa ditambahkan nilainya. Misalkan Anda pengen penghasilan sekian juta dalam 1 bulan. Setelah itu didapat, nanti teman-teman bisa naikkan 2 kali lipat. Terus teman-teman juga bisa naikkan lagi 3-4 kali lipatnya. Ketika itu sudah didapatkan, nanti tambahin lagi nih cara merawatnya bagaimana. Kita meminta, meyakini, dan menerima. Tambahkan lagi satu hal, yaitu merawatnya. Bagaimana kita merawat dan mengelolanya. Ketika kita lupa untuk merawat dan mengelolanya, maka ya itu akan cepat hilang, akan cepat habis ya. Jadi teman-teman gambarkan dalam diri teman-teman bahwa teman-teman udah memilikinya, bukan akan ya, udah memiliki. Dan teman-teman di tahun 2025 kita nggak tahu nanti apa yang terjadi dalam pergolakan ekonomi yang mungkin udah diramalkan banyak orang atau diprediksi bahwa ekonomi akan mengalami sebuah pergolakan yang negatif. Tapi nanti ketika teman-teman udah menguasai yang namanya bagaimana itu mengelola pikiran, bagaimana memprogram diri, itu sesuatu yang tadinya mungkin dianggap krisis atau itu sebuah bahaya, maka dari situ teman-teman bisa melihat yang namanya peluang. Ketika teman-teman udah melihat yang namanya peluang, silakan diambil dan eksekusi. Jalankan dan jadikan itu sebagai batu loncatannya. Misalkan Anda dapat tawaran, terus udah deal, nah jangan dilihat nilainya, wah kok kecil banget, jangan seperti itu. Namun nanti dari situ teman-teman akan ketemu sumber yang jauh lebih besar, mungkin itu hanya gerbangnya aja, dan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih besar lagi. Dan kita lanjut di poin ketiga, serahkan pada Tuhan. Ketika kita memikirkan cara, mungkin terbatas ya, namun Tuhan memiliki cara yang itu tidak terbatas. Tuhan mau bagaimana, mau ngapain, mau memprogram kita seperti apa, ya itu sesuai dengan apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Tuhan akan menyesuaikan ya, akan memerintah ke alam semesta untuk mewujudkannya untuk kita. Ketika kita ini udah yakin, kita udah mantap, dan satu hal, kita juga harus melakukan yang namanya apa? Take action. Kalau kita nggak take action, ya kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa, dan kita nggak akan pernah ketemu yang namanya peluang. Sayang banget. Jadi teman-teman juga harus programkan bahwa teman-teman udah memilikinya, udah mendapatkannya, dan serahkan semua itu pada Tuhan. Kita nggak boleh menentukan waktunya kapan. Itu Tuhan yang atur dan Tuhan yang menentukan. Nanti ketika udah waktunya tiba dan kita udah dipantaskan, maka apa? Kita akan menerimanya dengan sukacita. Harapan pun menyala 2025, waktunya kita bersinar lebih jaya. Langkah maju penuh semangat, yakin diri pasti kuat. Energi uang datang melimpah tanpa batas. Selamat tahun baru, ayo kita rayakan 2025, tahun penuh keberuntungan. Rezeki datang deras, uang tak pernah habis. Yang mendengar lagu ini kaya raya
terwujud. Lihat bintang di langit tinggi, sinarnya bawa hoki, doa dan usaha bertemu, hasilnya luar biasa pasti. Pikiran positif kuatkan jalan, percaya diri tak tergoyahkan. Magnet uang kini aktif, semua impian jadi nyata. Selamat tahun baru, ayo kita rayakan 2025, tahun penuh keberuntungan. Rezeki datang deras, uang tak pernah habis. Yang mendengar lagu ini kaya raya pasti terwujud. Lihat bintang di langit tinggi, aku sejahtera. Segala nikmat hidup ini ada di depan mata. Usaha keras jadi berlipat ganda. 2025 jadi tahun emas kita semua. Selamat tahun baru, ayo kita rayakan 2025, tahun penuh keberuntungan. Rezeki datang deras, uang tak pernah habis. Yang mendengar lagu ini kaya raya pasti terwujud. Tahun baru, hidup baru, kesuksesan pasti diraih, rezeki selalu bertamu. Dengarkan lagu ini, afirmasi setiap hari. 2025 kaya raya, hidup penuh harmoni.